Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus Kau baik, Kau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bersyukur, kami merayakan hari ini ya Tuhan, dirgahayu bangsa kami yang ke-76 dan juga dirgahayu dari gereja kami yang ke-31. Dan kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu hari ini ya Tuhan dengan urapan yang baru. Biar firman ini memerdekakan, mengubahkan kami, selagi kami juga merayakan kemerdekaan bangsa kami. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, sukacita bersama dengan saudara sekalian di rumah saudara masing-masing. Saya mengucapkan selamat merayakan dirgahayu bangsa kita yang ke-76 tahun kepada setiap saudara dimanapun engkau berada, merdeka. Kalau ada orang di sebelah kiri kananmu, katakan sambil kepal tangan, katakan merdeka. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk gereja kita terkasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun Tiberias kepada yang kita kasihi Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Paryaji dan Ibu Pendeta Darniati Paraji yang kita kasihi, yang sudah mengembalakan, mendirikan gereja yang penuh kuasa selama 31 tahun ini. Kita doa Gembala dan founder dari gereja kita ini, Bapak dan Ibu, selalu sehat dan umur panjang. Dan juga kepada setiap hamba Tuhan, setiap pendeta-pendeta, kepada setiap koordinator, pekerja, jemaat gereja Tiberias di seluruh Indonesia, selamat ulang tahun Tiberias. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-51. Yesaya pasalnya yang ke-51 dan kita membaca ayatnya yang ke-5. Yesaya 51 ayatnya yang ke-5. Kita mau baca bersama-sama, saudara boleh lihat di layar. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan dan Yesaya menubuatkan keselamatan untuk pulau-pulau yang menanti-nanti. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan saudaraku, saya boleh katakan ya bahwa kepulauan terbesar di dunia adalah kawasan, bisa dikatakan kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara bukan dataran, bentangan, benua yang luas, tapi adalah pulau-pulau. Ya, Indonesia adalah pulau, Filipina juga, ya, Singapura pun juga pulau kecil. Jadi mungkin gerakan keselamatan Tuhan di akhir zaman yang terakhir adalah pulau-pulau. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia menerima lawatan dari Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sayang Indonesia, gerakan Pentakosta karismatik yang melawat Asia Tenggara, terutama di Indonesia ini luar biasa. Dan yang terakhir ini bisa kita bangga, boleh kita katakan dengan segala kerendahan hati, saudaraku, bahwa gereja kita Tiberias terlibat di dalamnya. Kita bersyukur Tuhan menyelamatkan gembala dan ibu. Dan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memakai dua bejana yang luar biasa ini di akhir zaman untuk melakukan gerakan Tuhan yang luar biasa.
di akhir zaman ini untuk bangsa kita. Tuhan kembalikan doktrin pewahyuan mengenai kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Tuhan kembalikan bahwa ada kuasa dalam minyak dan anggur. Dan di akhir zaman ini minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Beberapa Rabu belakangan ini Ibu Gembala bersaksi mengenai kesaksian pertobatan mereka. Dan seperti yang saudara ketahui, yang pertama terima Yesus adalah Ibu Gembala. Seseorang yang dari latar belakang yang sepertinya tidak mungkin untuk ikut Yesus. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan jamah mereka dengan cara yang paling spektakuler. Dan sesudah Ibu Gembala, baru belakangan suaminya mengikutinya, Bapak Gembala, Pak Paryaji diselamatkan Tuhan. Pak Paryaji yang tadinya keras, Pak Paryaji yang tadinya menentang keputusan istrinya untuk ikut Yesus dan tidak mendukung, tidak suportif. Bahkan mengekang istrinya untuk tidak boleh lagi ke gereja, tidak boleh lagi main keyboard untuk melayani di gereja, tapi Tuhan jamah dengan cara yang paling spektakuler. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk pulau-pulau. Ya, Asia Tenggara, saudaraku, bisa jadi adalah api lawatan Tuhan yang terakhir di akhir zaman ini, di mana negara kepulauan terbesar di dunia tidak lain dan tidak bukan, kita boleh bangga, Indonesia adalah negara kepulauan. Gembala sidang di jamah Tuhan dijumpai dengan cara yang paling spektakuler. Yang menerima penglihatan, dijumpai Tuhan Yesus. Saudaraku, alam roh itu nyata. Alam jasmani ini hanya 4 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Tapi di alam roh, alam super dimensi, itu adalah alam yang nyata, alam supernatural. Dan Tuhan jumpai Gembala sidang dengan cara yang spektakuler. Ketika istrinya dikekang, ditentang, tidak boleh ke gereja, tidak boleh melayani. Istrinya berserah kepada Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kita berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang menginjili, tidak ada yang menguliahi, tidak ada yang mengajari suaminya. Tapi Yesus sendiri langsung bekerja, menjumpainya dalam suatu penglihatan yang spektakuler. Dan malam itu ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, dia bangun dan berkata kepada istrinya, kepada Ibu Gembala. Dia berkata, ya ini hari yang terakhir kita bertengkar, karena malamnya bertengkar, saudara. Ya karena istrinya itu dikekang, ya tidak disupport dalam imannya dan apalagi pelayanannya, dan tidak boleh keluar rumah, bahkan nggak boleh kemana-mana. Dan Ibu Gembala dikatakan oleh suaminya saat itu, ya mulai hari ini kita tidak, ini pertengkaran kita terakhir yang kemarin, dan mulai hari ini Papa akan ikut Mama ke gereja. Manusia nggak bisa kerjakan itu, saudara. Kalau ada yang menguliahi, tidak bisa. Karena Papa Rejo orangnya keras, dan siapa yang melembutkannya? Yesus sendiri. Tuhan bisa menjumpai dengan cara yang paling spektakuler. Mereka berdua ikut Tuhan, mereka berdua percaya Yesus, belum ada Tiberias saat itu, saudara. Dan kami pada saat itu adalah jemaat Gereja Katolik yang taat. Dan tiba waktunya akhirnya Pendeta Paryaji merasa, Pak Paryaji merasa saat itu untuk go public dengan imannya. Dan salah satu orang yang diberitahu bahwa dia terima Yesus adalah ibunya, nenek saya dari pihak Bapak. Saya ingat kami pergi ke Bantul, Jogja, dan Pak Paryaji bercerita bahwa dia kasih tahu ke mamanya, sujud, minta maaf.
budaya timur yang tentunya taat dengan dan hormat kepada yang lebih tua, apalagi orang tua. Bapak Haji sujud dan minta maaf, minta ampun. Bahwa sekarang saya sudah Kristen, saya sudah ikut Yesus. Sesuatu yang mengagetkan terjadi, saudara. Karena nenek dari pihak papa, yang Papa Haji minta ampun, minta maaf, supaya direstui bahwa dia ikut Yesus. Mungkin Papa Haji juga merasa, ya, dan iba simpati akhirnya dengan penderitaan istrinya yang tadinya ikut Yesus, dia tentang, dan dia mungkin merasa nanti tantangan yang sama ia akan alami dari ibunya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi, saudaraku, karena nenek berkata kepada Papa Haji bahwa sebelum kamu Kristen, aku sudah Kristen, dan itu kaget, saudara. Dan dia bersaksi bagaimana Yesus sudah pernah menjumpai dia. Saya ingat waktu itu kami masih kecil, saya mungkin 7-8 tahun, dan kami pergi ke Bantul, Jogja, tempat yang sangat sederhana, saudaraku. Ketika kami datang, saya berusaha berkomunikasi, ya, dengan nenek, tapi nggak bisa sama sekali, karena nenek sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Itu semuanya bahasa Jawa. Dan tiba pada malam hari kami akan tidur, dan papa dan mama bilang, ya kita semua tidur di kamar masing-masing, kecuali saya, Aristo. Saya tidur sama nenek. Wah, saya agak grogi, ya, karena kita nggak bisa berkomunikasi sama sekali, saudara. Nenek sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Jawa. Saya teringat malam itu di kamar, saya berdua dengan nenek, saudara, kami tidur berdua, saya masih kecil, diam-diaman, ya saya diam, nenek juga diam, mau ngomong apa, bingung. Akhirnya saya katakan suatu bahasa Jawa, kalimat bahasa Jawa satu-satunya yang saya tahu adalah ora iso turu. Artinya nggak bisa tidur, saudara. Padahal saya bisa tidur sebenarnya, tapi karena saya rindu sekali untuk berkomunikasi supaya nyambung, ya, karena diam-diaman, nenek diam, saya juga diam. Akhirnya saya katakan kepada nenek, ora iso turu. Saya teringat saat itu, saudara, nenek tertawa lepas, dan saya bersyukur bisa menghibur dia, ya. Walaupun cuma ora iso turu, mungkin dia lihat saya bingung, ya. Anak 8 tahun kok nggak bisa tidur. Ini mungkin orang yang tinggal di kota memang stres semua. Sampai 8 tahun pun stres. Dan dia tertawa, saudara. Ya, saya bersyukur itu satu-satunya saat dan waktu di mana saya bisa connect, bisa nyambung sama nenek. Dan luar biasa, itu artinya, saudaraku, Tuhan Yesus dapat jumpai siapapun, dimanapun, dalam kedaulatan dan kehendaknya, dan tidak ada yang dapat mendiktenya. Saudara, Tuhan kita berdaulat untuk bisa jumpai siapapun dan menemui siapapun. Dan kalau nenek sampai percaya Yesus, saya bersyukur Tuhan iso omong jauh, haleluya. Berarti, ya, Tuhan injili dalam kapasitas pengertian kita masing-masing. Tuhan bisa segala bahasa. Saya teringat saat itu, kalau saya tidak salah, ya, saya ingat kami juga menemani akhirnya nenek untuk dibaptis di satu gereja Kristen Jawa kalau saya tidak salah. Ya, waktu itu Papa Haji dan Ibu belum mengerti mengenai baptisan selam, ya, jadi di gereja itu dibaptis secara percik, tapi tidak apa-apa, ya. Yang penting iman dan keselamatan kita dalam Yesus. Tuhan melawat pulau-pulau ini. Mari kita berdoa, saudara. Pulau di Indonesia diselamatkan. Itu kenapa dukung dan terus berdoa untuk Gereja Tiberias, karena Gembala punya iman percaya, di mana ada Gereja Tiberias, Tuhan bekerja dengan caranya dan kedaulatannya yang paling unik. Papa Haji tidak akan membuka
cabang gereja Tiberias dimanapun kalau tidak menerima tuntunan Tuhan. Pernah ada beberapa orang yang berkomitmen untuk mensupport pendirian gereja Tiberias di beberapa kota. Masih banyak kota-kota di Indonesia yang belum ada gereja Tiberias. Saya ingat satu kali ada orang yang siap support, bahkan dana dan lain sebagainya akan disupport. Tapi Pak Pariaji tidak tergerak dan tidak melakukan langkah apapun karena tidak tergerak. Tapi kadang saudaraku, Tuhan bekerja dengan caranya yang paling unik dan kedaulatannya. Kadang tidak ada yang meminta, tidak ada yang mendorong untuk membuka cabang Tiberias di kota tertentu, tapi Pak Pariaji didorong Tuhan. Pak Pariaji mimpi. Dan mimpinya kadang unik, atau ibu gembala kadang mimpi. Ya, ibu gembala kalau mimpi melahirkan kembali. Maksudnya melahirkan anaknya yang katakanlah yang kelima ya dalam mimpi. Itu ibu gembala bersaksi, artinya bahwa itu perintah Tuhan. Harus ada buka cabang di kota yang lain karena Tuhan mau menjamah, mau melawat kota tersebut. Mari saudaraku yang terkasih percaya, di hari perayaan kemerdekaan bangsa kita sekaligus ulang tahun dari gereja kita, Indonesia disayang Tuhan, Indonesia diselamatkan Tuhan. Inilah negara kepulauan terbesar di dunia. Mari kita percaya Tuhan jamah Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, kita lihat Yesaya. Sekali lagi di Yesaya pasalnya yang pertama. Yesaya pasalnya yang pertama kita mau lihat ayatnya yang ke-18. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang pertama, Indonesia negara kepulauan. Yang kedua, Indonesia negara merah putih. Yang percaya katakan amin. Yang merah putih katakan amin. Jadi kemerdekaan yang sejati, saya percaya saudara, bukan merdeka dari Belanda, bukan merdeka dari Jepang, tapi merdeka dari dosa. Alkitab katakan bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kita bersyukur kita merdeka dari Belanda, kita bersyukur kita merdeka dari Jepang, dan betapa susahnya nenek moyang kita, saudaraku, menjadi subjek jajahan bangsa lain. Saya ingat cerita pendeta Pariaji. Saya tidak pernah lihat kakek saya, saudara, karena kakek meninggal bahkan pada saat Pak Pariaji relatif muda. Dan kakek mengalami jajahan Belanda dan juga mengalami lebih kejam lagi jajahan Jepang. Dan saya selalu mau menangis ya kalau saya ingat kisah Pak Pariaji yang menunggu ayahnya. Masa-masa dia sekarat, saudara. Masa-masa ia sebelum akan meninggal. Sekarat. Setelah beberapa hari sebelumnya ia disiksa oleh tentara Jepang. Dan saya bersyukur saya memiliki seorang ayah yang baik. Saudaraku, bersyukur kalau kita masih ada orang tua. Karena Pak Pariaji masih kecil, ditinggal oleh ayahnya. Kekejaman dari perbudakan dan penjajahan. Itu kenapa saudaraku, bangsa pertama yang bebas dari perbudakan adalah Israel. Karena Tuhan benci penjajahan. Tuhan benci perbudakan. Kalau tidak ada Alkitab ini, dan kalau tidak ada Yesus, saya yakin saudaraku, kita manusia tetap akan jahat dan menjajah satu sama lainnya. Kalau tidak ada Yesus,
tidak ada Alkitab ini, tidak ada. Hak asasi manusia itu tidak ada. Dan tidak akan ada demokrasi yang didirikan berdasarkan asumsi bahwa semua manusia sama. Halaman pertama dalam Alkitab ini sudah mengatakan bahwa semua manusia diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemerdekaan yang paling sejati adalah bukan hanya merdeka dari kolonial. Karena untuk apa merdeka dari bangsa lain kalau kita juga bisa dijajah oleh bangsa kita sendiri, saudara. Dan lebih lagi kita bisa dijajah oleh diri kita sendiri. Oleh daging, oleh dunia, dan oleh dosa. Belum lama ini kita lihat kabar tentang Afghanistan. Ya, yang bangsa lain cabut, tapi bangsanya sendiri, rezim yang beda, yang lebih ditakuti menjajah mereka. Jadi kemerdekaan yang sejati saya percaya bukan hanya merdeka dari orang lain, dari bangsa lain. Kemerdekaan yang sejati adalah merdeka dari diri kita sendiri. Karena kalau kita percaya Yesus, kita harus sadar bahwa kita berdosa. Dan Alkitab katakan bahwa seseorang yang dapat mengendalikan dirinya itu lebih dari orang yang merebut kota. Kitab Amsal mengatakan. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Dan yang kedua, Indonesia adalah negara merah putih. Mari kita doa, saudara, merah putih tetap jaya. Mari kita doa setiap pihak yang mau merongrong dan mendominasi tidak akan berhasil. Dan merah putih ini mayoritas di Indonesia. Mayoritas Indonesia adalah moderat. Mayoritas Indonesia adalah merah putih. Tapi sayangnya yang mayoritas punya istilah silent majority. Ya mayoritas tapi diam. Mayoritas tapi kalem. Ya. Tapi saya percaya di masa-masa ini perlu merah putih yang adalah mayoritas jangan terlalu silent. Ya, tetapi bangkit dan pertahankan bangsa dan keutuhan negara kita. Bela merah putih dan bela Pancasila yang kita bersyukur di era sosial media sekarang ini. Kita lihat trennya ya bahwa silent majority mulai bangkit. Mari kita doa Indonesia selalu merah putih. Mari kita doa, dukung saudaraku setiap program pemerintah untuk membangun bangsa dan negara kita akan sukses, akan berhasil. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, Indonesia negara merah putih. Dan yang ketiga, mari kita lihat Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Galatia pasalnya yang ketiga, kita baca firman Tuhan, ayatnya yang ke-28. Boleh ditampilkan supaya kita baca bersama. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Indonesia kepulauan, yang kedua merah putih, yang ketiga Indonesia negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Paulus mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau non-Yahudi, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada kaya atau miskin, enggak ada. Enggak ada laki atau perempuan, enggak ada. Semuanya adalah satu dalam Yesus. Berbeda tapi satu. Suku boleh beda, ras boleh beda, jenis kelamin boleh beda. Tapi kita semua satu dalam Yesus. Itu kenapa di Tiberias selalu kita nyanyikan. Dan ini perintah dari gembala untuk selalu di setiap ibadah ada ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana.
Karena betapa indahnya, saudaraku, persatuan. Di mana ada perbedaan, tetapi ada persatuan itu luar biasa. Saya pernah dengar ada seseorang yang pernah berkata bahwa singkatan dari university adalah unity in diversity. Saya nggak tahu seberapa benar hal tersebut, tapi katanya singkatan dari university asal mula dari kata tersebut, ada yang mengatakan, seorang pendeta, itu unity in diversity. Dan universitas adalah jenjang pendidikan yang tertinggi. Saya yakin bahwa bukti dari seseorang terpelajar atau tidak, berhikmat atau tidak adalah apakah dia dapat menerima perbedaan. Orang boleh IQ-nya tinggi, orang boleh pintar, tapi kalau dia anti perbedaan, dia mau merasa golongan kelompoknya yang paling benar, yang mendominasi, dan bermain suku, agama, dan ras, kita boleh pertanyakan kepintarannya. Karena ciri kepintaran, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa terima perbedaan. Karena dalam perbedaan ada kreativitas yang luar biasa. Saya pernah baca satu ulasan ilmiah mengenai bahwa tingkat perbedaan suatu bangsa, suatu organisasi, suatu perusahaan itu berhubungan langsung dengan kreativitas, saudara. Ya, karena dalam perbedaan ada kreativitas, ada perspektif baru, ada perbedaan pandangan, ada ide-ide yang baru, dan semakin beragam, semakin mantap. Saya pernah baca satu ulasan mengenai suksesnya Amerika, ya karena imigrasinya rileks dari awal, banyak suku datang, banyak ras datang, dan itu menimbulkan satu suasana yang sangat dinamis yang menciptakan kreativitas. Di mana ada perbedaan, saudaraku, di situ ada kreativitas. Pernah satu kali saya naik pesawat, saya menonton satu film dokumenter berjudul One Strange Rock. One Strange Rock, ini dokumenter ilmiah oleh National Geographic yang menceritakan sejarah manusia dan sejarah planet bumi. One Strange Rock. Bumi ini batu yang besar, planet, ya. Dan diceritakan betapa susahnya manusia bertahan hidup, saudara. Alam ini, planet ini bukan planet yang ramah, kejam. Planet ini kejam, bencana alam, tsunami, meteor, virus dan lain sebagainya, binatang buas dan lain sebagainya. Alam ini bukan alam yang ramah. Dan satu cara untuk manusia bertahan adalah diversifikasi atau varian kromosom yang berbeda. Yang salah satunya dari reproduksi, ya. Kalau papa punya kromosom tertentu, mama punya kromosom tertentu, dicampur jadi anak, itu reproduksi, dan anak punya kromosom yang berbeda, yang gabungan, yang unik, yang baru, yang berbeda. Itu kenapa dalam perjanjian lama, sejak Musa, sebelum Musa pernikahan antar saudara boleh, tapi sesudah Musa tidak boleh lagi. Saya yakin itu karena demi kebertahanan, survival manusia. Semakin kromosom itu berbeda, saudara, semakin bisa bertahan. Karena kalau kromosomnya terlalu identik, terlalu sama, satu virus, satu penyakit bisa bunuh satu kampung, bisa bunuh satu bangsa. Karena kalau terlalu identik. Tapi kalau kromosomnya berbeda-beda, ya, itu kemungkinan bertahan itu lebih banyak. Akan ada orang yang bertahan terhadap virus atau penyakit tersebut karena kromosomnya itu beda dan unik. Saya ingat di atas pesawat saya nonton itu dan saya menangis, saudara. Karena saya lihat kasih karena Tuhan yang besar dalam sejarah manusia, ya, bahwa nggak gampang jadi anak manusia untuk bertahan apalagi kita menghadapi pandemi ini sekarang. Ya, saya menangis di pesawat, saya tutup diri saya dengan selimut supaya orang nggak melihat, dan saya menangis dalam selimut.
Dan Tuhan bisa menjamah kita lewat cara apapun, bukan hanya khotbah, bukan hanya ibadah. Ya mungkin jarang-jarang nonton dokumenter ilmiah bisa dijamah Tuhan, itu jarang-jarang. Tapi saya yakin Tuhan bisa jamah kita dalam hal dan melalui hal apapun. Yang pertama, Indonesia negara kepulauan, yang kedua negara merah putih, yang ketiga kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat, yang terakhir. Mari kita buka firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Minyak urapan, minyak zaitun adalah untuk menghormati Allah dan manusia. Yang pertama kita adalah negara merah putih. Maaf, kita negara apa tadi? Pertama pulau-pulau, yang kedua merah putih, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat, yang terakhir, kita adalah negara Pancasila. Dan saya mau mengutip dua kata pertama dari dua sila pertama kita. Sila pertama apa, saudara? PR. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lulus. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mau mencomot dua kata pertama dari dua sila pertama kita. Kata pertama adalah ketuhanan, dan kata kedua adalah kemanusiaan. Saudara, urapan Tuhan, minyak zaitun ini untuk menghormati Allah dan manusia. Seseorang yang mengaku dia beribadah, dia cinta Tuhan, tapi dia benci manusia, dia menjajah manusia, dan dia menganggap manusia yang lain selain sukunya lah, agamanya lah, rasnya lah, itu lebih rendah. Itu imannya harus dipertanyakan. Kalau seorang cinta Tuhan tapi tidak cinta manusia, itu adalah iman yang harus dipertanyakan. Iman yang sebenarnya adalah seperti yang Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Kalau kita cinta sesama kita, kita mengasihi Tuhan. Dua kata pertama dalam dua sila kita adalah ketuhanan yang pertama, lalu kemanusiaan. Dan kalau dua kata ini digabung, kemanusiaan dan ketuhanan dan kemanusiaan kalau digabung, kalau dilebur, itu jadi satu kata. Apa? Yesus. Apa? Yesus. 100% Allah dan 100% manusia. Hanya dalam Yesus Tuhan begitu dimuliakan, saudaraku. Dan hanya dalam Yesus manusia itu sangat dimuliakan. Hanya dalam Yesus manusia menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Itu kenapa Yesus mengatakan, engkau ada dalamku, aku dalam engkau. Tuhan mau tinggal dalam manusia. Tuhan mau bersemayam, bukan di bait Allah, bukan di kemah buatan manusia, tapi dalam setiap individu, dalam setiap manusia. Betapa, saudaraku, Yesus kekristenan ini memuliakan manusia. Sekali lagi, kalau ketuhanan digabung sama kemanusiaan, itu satu kata yang dapat menjelaskannya, yang dapat mengkawinkan dua kata tersebut. Ketuhanan dan kemanusiaan adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan diri kita, saudaraku, kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri.
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tanganmu bagi bangsa kita. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan berdoa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Indonesia. Katakan, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan. Angkat tanganmu, angkat hatimu dan katakan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan. Katakan sama-sama siang hari ini, saudara. Ini gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Sucilah. Mari umat Tuhan katakan, Tiberias, Tiberias penuh kemuliaan. Kami serahkan gereja kami Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Lian-nya Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Kita bersatu hati siang hari ini untuk berdoa. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus di hadapan-Mu dengan bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Terlebih bagi gereja Tuhan, gereja Tiberias yang Tuhan telah sertai sampai detik ini ya Bapa. Kalau kami boleh merasakan kebaikan Tuhan selama ini bagi bangsa kami, bahkan bagi gereja ini, kami percaya Tuhan di masa-masa yang akan datang Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu, perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah ditabur pada hari kemerdekaan ini Tuhan. Kami percaya kemerdekaan kami terima dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukur kami pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu beri persembahan kami yang terbaik ya Bapa di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi,
Bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Kau berkati setiap pekerjaan usaha, sekolah, studi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sertai, Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudara di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Karena Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama di siang hari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sambil kita panggil beri bersama-sama saudara. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan di hari ini, di mana kami merayakan kemerdekaan bangsa kami dan gereja kami. Kami boleh menyatakan kemerdekaan kami dari dosa dan dari maut lewat tubuh dan darah Yesus. Kami datang menghampiri meja-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan hanya iman kami kepadamu, dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan roti adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan. Dan anggur adalah bukti semua dosa kami sudah diampuni oleh karya penebusan-Mu yang sempurna. Dan karena itu ya Tuhan, dengan segala keberanian kami boleh nyatakan bahwa karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami, lewat tubuh dan darah Yesus. Dan perjamuan kudus ini adalah proklamasi kemerdekaan kami. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala penyakit, dari segala kutuk dalam nama Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuh Yesus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli setiap sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, kekebalan tubuh sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker, tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat, asam lambung dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Doa khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang isoman dan satu seperjamuan dengan tubuh darah Yesus bersama kami hari ini, dimanapun mereka berada yang isoman, sembuh dalam nama Yesus. Kita katakan bersama, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias lewat pendeta Pariaji bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur, diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah, inilah darah Yesus. Dimanapun saudara berada, mari kita sepakat dalam doa. Kita muliakan Tuhan dan kita muliakan manusia. Kita sepakat untuk minyak urapan ini. Alkitab katakan di mana 2-3 orang sepakat, apa yang diikat di bumi akan diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita angkat minyak urapan ini dan katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian yang sakit dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami diurapi hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang, kesehatan. Berkati hamba-hambamu di Tiberias, terutama yang melayani hari ini ya Tuhan. Berkati worship leader,
Len Sony dan rekan, Pak Renaldi dan rekan-rekan imam pemusik, urapi, para singer, bagian media, Tuhan berkati, urapi. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, seluruh Indonesia. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di hari kemerdekaan ini ya Tuhan, bagi bangsa kami berdoa, berkati urapi Bapak Presiden, Pak Jokowi dan Wakil Presiden, setiap jajaran menteri. Kami doa program mereka yang mereka galakan untuk kemajuan pembangunan bangsa kami. Kami doa Tuhan beri hikmat dan semua yang direncanakan berhasil dalam nama Yesus. Terutama dalam menangani pandemi ini ya Tuhan. Kami doa semua target mereka berhasil dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai v'yish merecha, Yair Adonai panav elecha v'chun necha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.